Terima kasih juga ya kepada Circle Indonesia atas kesempatan ini untuk ikut belajar bersama di Kebab gitu. Jadi ini saya memilih topik ini karena juga dari pengalaman pribadi, juga dari pengalaman mengkonseling, juga dari pengalaman mengajar, saya melihat bahwa banyak sekali potensi kita itu yang hancur berantakan, nggak pernah jadi karena kita nggak bisa menghadapi tekanan-tekanan hidup yang ternyata kadang-kadang setelah kita mengenalinya, setelah lebih dewasa gitu dan kita punya beberapa skill yang lebih baik, kita ketahui bahwa sebenarnya nggak seberat itu gitu. Tetapi saya masih ingat ketika remaja, kita dicuekin teman aja kayaknya udah akhir dunia gitu. Nah, setelah belajar ya di STTRI, mendalami konseling, saya melihat gitu bahwa sebenarnya bagaimana orang tua itu sebenarnya punya punya suatu kekuatan gitu untuk membuat manusia bagus ke depan, untuk dia nggak usah susah menangisi nasib anaknya gitu ya. Dengan salah satu adalah memodali mereka dengan kemampuan mengatasi tekanan-tekanan hidup gitu. Oke, saya akan mulai. Oh ya, saya perkenalkan, nama saya Nina Ravita Galung. Saya dosen di USU, mata kuliah agama Protestan, dan juga saya konselor di kota saya, kota kelahiran saya ini. Dan selama pandemi ini memang eh, justru orang-orang kayak kami ini jadi lebih laris gitu, dicari banyak orang karena memang ternyata tekanan-tekanan itu menjadi nyata dan orang ketika nggak bisa lagi lihat ke kiri ke kanan akhirnya mau juga konseling karena udah mentok kali gitu ya. Ini bisa saya share screen-nya sekarang? Bisa. Udah, oke. Hmm. Oke. Saya berusaha mengantarkan yang sesuatu yang kelihatannya rumit ini, saya berusaha mengantarkannya dengan sesimpel mungkin, membuat sesuatu yang ringan. Jadi saya harap saya berhasil ya, dan bisa membuat teman-teman memahaminya dengan baik gitu. Jadi yang pertanyaan apa yang ingin dibahas itu adalah tentang kaitan pola asuh dan kemampuan coping pada remaja itu. Kemampuan mereka mengatasi masalah-masalah hidup, masalah-masalah keseharian gitu. Oke, kenapa remaja? Karena ya masa remaja itu suatu masa peralihan gitu. Dari semua tahapan perkembangan, kalau menurut saya salah satu yang paling berat itu adalah masa remaja gitu. Kenapa? Karena ada terlalu banyak di situ perubahan, remaja itu mengalami perubahan-perubahan dan kemudian mereka itu mungkin tidak punya kesempatan atau kemampuan untuk memahami perubahan itu, bahkan memahami tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh perubahan itu. Itu misalnya kenapa di satu sisi mereka tidak lagi anak kecil, ya, tetapi di sisi lain mereka bukan orang dewasa gitu. Misalnya ibu itu bisa marah, kamu kenapa nggak beresin kamar kamu? Padahal kamu sudah besar, kenapa mesti mama lagi gitu. Tapi nanti malamnya, malam minggu dia permisi sama temennya, boleh nggak jalan sama teman-teman sampai jam 10 malam? Oh, kamu ini masih kecil, kenapa mau kayak orang besar jalan? Jadi itu masa yang membingungkan yang membuat banyak sekali gitu emosi-emosi. Coba masa juga yang banyak kegembiraan ya di sana. Kenapa? Karena ini juga masa di mana tugas perkembangan itu adalah untuk pertemanan, persahabatan gitu. Dan di situ biasanya mereka mendapatkan banyak penghiburan, banyak hal-hal positif gitu. Kalaupun mereka nggak mendapatkannya di rumah. Nah, remaja itu bicara tentang masa remaja. Yang terjadi apa? Ada perubahan biologis, perubahan fisik, perubahan emosi, perubahan kognitif dan sosial, bahkan standar moral juga ya. Sehingga ini sama dengan menghadapi tantangan yang begitu banyak. Yang akhirnya menuntut bahwa setiap remaja itu harus beradaptasi gitu. Tapi proses beradaptasi ini tentu meminta suatu keterampilan khusus,
kemampuan-kemampuan khusus gitu. Dan itu biasanya remaja ya namanya pasti masih minim pengalaman, minim pengetahuan. Kenapa? Karena selama ini lingkungan mereka itu masih berada di rumah gitu. Jadi belum melihat lebih luas dari di rumah sehingga tidak punya perangkat yang dibutuhkan gitu untuk beradaptasi di situ. Nah, apa yang terjadi ketika kemampuan kita itu lebih kecil daripada persoalan, tentu yang muncul adalah stres. Ya, jadi remaja mengalami stres ketika kemampuan untuk mengatasi apa yang dipandang sebagai tantang atau masalah tidak memadai. Dan ini juga sebenarnya bukan cuma persoalan remaja, karena kita juga misalnya di era pandemi ini kita tahu banyak sekali gitu orang-orang yang mengalami stres ya karena hal yang sama gitu. Satu, kita nggak tahu mau kemana ini pandemi pada akhirnya, apa buntutnya, apa solusinya gitu. Jadi remaja atau nggak remaja, ketika kemampuan kita untuk mengatasi apa yang kita pandang sebagai tantangan atau masalah tidak memadai, kita akan mengalami stres gitu. Jadi bukan persoalan itu sebenarnya yang membuat kita stres, tetapi bagaimana kita memandang persoalan itu, dan nanti akan kita lihat gitu ya bahwa ada penilaian primer dan sekunder yang menentukan apakah kita akan stres atau tidak gitu terhadap suatu peristiwa hidup. Mengapa membicarakan coping remaja? Dari beberapa temuan survei di Amerika Serikat itu dikatakan bahwa 36% remaja selalu mengalami fatigue, kelelahan emosional yang mereka sendiri nggak pahami gitu. Dan kelelahan emosional ini saya rasa kita juga sedang menghadapinya sejak hampir 2 tahun kita mengalami pandemi ini. Kita juga mengalaminya gitu, walaupun kita mencari-cari jalan keluar untuk bisa menekannya atau menguranginya, misalnya dengan bermedia sosial, dengan jalan-jalan, dengan makan atau apapun. Tetapi kalau di remaja itu mengalami fatigue itu sebenarnya mereka nggak ngerti. Kenapa saya selalu merasa kayak lelah? Kenapa saya selalu merasa nggak semangat? Kenapa saya selalu merasa kayak bego gitu? Itu yang mereka alami. 36% itu banyak, itu lebih dari sepertiga. Nah, 31% remaja merasa kewalahan, mungkin dari soal waktu, soal pelajaran, atau apa, seolah-olah beban yang ditaruh di pundak mereka itu melebihi dari kapasitas mereka untuk dapat namanya apanya menanggungnya begitu. Kemudian ini yang paling menyedihkan, 30% remaja itu merasa depresi atau sedih gitu. Jadi ini sedih yang bukan biasa ya, tapi sedih yang sudah mengarah, tadi Pak Nuruddin juga bilang yang sekarang ada ala mode gitu, tendensi untuk bunuh diri, seolah-olah itu suatu tren gitu. Tetapi memang kalau kita pernah mengenal depresi, pernah mengalami depresi, pernah menangani orang depresi, ya buntutnya memang ketika depresi itu datang, itu berarti kan kehilangan pengharapan ya. Nah, ketika kehilangan pengharapan, ya memang yang kita inginkan hanya shutdown gitu. Untuk apa lagi gitu. Nah, ini dihadapi oleh remaja-remaja gitu. Dan kebanyakan nggak tahu apa yang sedang mereka alami. Jadi mengapa membicarakan coping remaja? Karena ini vital, ini sangat krusial, ini sangat penting. Terlebih-lebih juga di masa sekarang ini dari ruangan konseling di mana yang saya enjoy sekali ya dengan daringnya, karena dari dulu juga udah ada di pikiran saya sejak mengenal internet, wah ini kan enak bisa dari luar negeri dosennya segala. Tetapi ternyata kebanyakan anak-anak remaja itu sangat-sangat tertekan dengan daring ini gitu. Kenapa? Karena tugas mereka dalam tahapan perkembangan ini nggak didapat melalui daring. Mereka nggak bisa ngumpul sama temannya, dan itu menjadi suatu tekanan tertentu. Yang muncul hanya tuntutan agar akademis, tapi bonus bisa ketawa-ketawa sama temennya nggak dapet gitu. Nah, remaja ini lebih rentan terhadap stres karena mereka mengalami banyak perubahan yang berlangsung cepat dan dramatis dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi dari satu anak gitu tiba-tiba dia mungkin kaget dengan perubahan ini, belum selesai itu udah berubah lagi gitu. Sementara ada tekanan-tekanan di mana tuntutan-tuntutan orang tua yang nggak memahami itu membuat perubahan itu jadi lebih menakutkan. Mereka rasakan begitu gitu. Nah, sumber stres pada remaja itu
kayaknya dari dulu, dari mulai zaman modern lah saya bilangnya, mulai ada teknologi modern, kayaknya itu terus gitu. Satu, dari dalam diri, ketika pubertas terjadi perubahan hormon dan sebagainya itu, perubahan apa namanya juga perkembangan alat reproduksi dan sebagainya, ini membuat suatu kebingungan gitu. Mungkin kita sendiri juga kalau jujur mau mengingat bagaimana kita dulu, kita juga bisa ingat bahwa kita juga mengalami kebingungan-kebingungan ini gitu. Apa yang sedang terjadi pada saya gitu. Saya ingat pertama kali mendapat haid itu saya nggak ada yang jelaskan. Saya pikir saya udah mengalami sesuatu yang mengerikan. Saya itu udah jadi kayak monster gitu. Dan yang menyedihkan itu ketika mama saya tahu, beliau dengan pengetahuan yang beliau ngasih saya ke tukang pijit gitu, dipanggil tukang pijit. Nah, tukang pijit ini menjelaskan, ya mungkin cara orang tua dulu begitulah ya, nggak bisa ngomong langsung tentang ini, tapi dia hanya menjelaskan gini, kamu nggak boleh lagi dekat-dekat sama laki-laki, kamu sudah besar gitu. Nah, ini kan sesuatu yang tadinya kita udah merasa aneh, terus dibilang ada batasan, berarti saya lebih aneh dari yang saya bayangkan gitu. Nah, itu satu hal yang kecil gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak kayak mahasiswa-mahasiswa saya itu ketika mereka akhirnya terbuka gitu. Ternyata persoalan masturbasi itu juga menakutkan bagi mereka gitu. Tapi nggak ada teman buat ngomong. Kalau diomongin ya jadi sesuatu yang kayak ngomong kotor gitu. Nggak tahu ya di Jawa ya, tapi di Sumatera Utara masih begitu gitu. Nggak ada yang berani membahas gitu. Ketika juga saya mencoba membukakan ini di ruangan katekisasi ketika saya mengajar, justru penatuannya salah tingkah semua jadinya. Jadi memang sulit sekali gitu. Tetapi ini ada, ini realitas gitu. Dan kita nggak pernah bisa bilang anak sekarang udah tahu semua kok, karena mereka kan dari sosmed udah terbuka. Mereka hanya terbuka sama gambar, sama informasi sepotong-sepotong, tapi pada dasarnya mereka nggak memahami sebenarnya itu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Bahwa itu sesuatu yang oke-oke aja dialami semua laki-laki, dialami semua perempuan gitu. Nah, sumber stres pada remaja itu yang dari dalam diri hal-hal begitu, yang memicu pikiran-pikiran tertentu, juga perkembangan moral mereka, ya banyak pertanyaan-pertanyaan, itu membingungkan. Nah, dari luar diri, ini dulu yang saya lihat valid di luar negeri gitu. Tetapi sekarang setelah dengan semua teknologi yang ada, ini saya rasa di seluruh dunia udah valid gitu. Yang pertama adalah penampilan. Penampilan itu penting. Kita penting banget gitu dilihat oleh teman kita sesama jenis atau beda jenis bahwa kita keren, bahwa kita langsing, atau kita montok, tergantung budayanya di mana ya. Dan kemudian juga penampilan, apakah kita kayak binaragawan. Ternyata itu penting gitu. Baju kita apa deh. Sama kita mungkin ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi sama para remaja ini bisa menjadi beban yang sangat berat gitu. Misalnya di kalangan anak perempuan, penampilan ini menjadi sumber stres bagi 68% anak perempuan. Kenapa? Makin hari ini kita makin melihat Instagram dan kawan-kawan itu adalah persoalan penampilan. Persoalan juga pamer, ya, melihat bagaimana orang semakin memoles-moles diri pakai makeup artis dan sebagainya. Dan juga itu yang namanya apa namanya beauty ideals itu ya. Apa yang dibilang sama para pengiklan yang mereka kategorikan sebagai cantik, itu kemudian diadopsi gitu sama anak-anak muda yang perempuan-perempuan muda ini, sehingga mereka membanding-bandingkan diri mereka. Dan akhirnya ngerasa hidung saya besar sekali, mata saya sipit sekali, atau mata saya besar sekali gitu. Dan itu akhirnya membuat mereka semakin merasa kecil-kecil dan kecil gitu. Dan ternyata penampilan ini bukan hanya persoalan anak laki, anak perempuan, anak laki-laki juga. Lebih dari 55% juga merasa tertekan karena masalah penampilan. Misalnya mungkin anak laki-laki ini suka berpenampilan sebagai olahragawan ya, atau sebagai orang yang pinter, juara di kelas gitu. Tetapi misalnya mereka nggak bisa mencapai itu atau ada saingannya dan mereka akhirnya mengalami ketertekanan. Hal lain yang nggak kalah penting adalah akademis. Ini juga 68% remaja sangat tertekan
oleh tugas-tugas sekolah yang ditimpakan kepada mereka. Tahun 2006 ada sebuah laporan dari Badan Dunia, dari raporter Badan Dunia, tidak kurang dari 20 orang 20 orang pelajar ya, pelajar atau siswa di India itu bunuh diri. 20 orang per hari gitu. Dan ternyata India ini gila-gilaan soal akademis gitu. Saya pikir di Indonesia yang paling penting sekali masuk universitas unggulan dan sebagainya. Rupanya di India itu benar-benar yang universitas kelas 2 itu aja udah bisa dicemoohkan gitu sama yang masuk di universitas kelas 1 gitu. Jadi 20 orang per hari itu sampai saya cek ulang berapa kali, kayaknya nggak mungkin gitu. 20 orang itu kan banyak banget ya. Tapi memang ya dipikir-pikir juga penduduk India memang banyak banget gitu. Dan ternyata hal itu juga walaupun tidak sebanyak itu di Korea Selatan sama di Inggris Raya. Itu 3 negara di mana banyak kasus bunuh diri karena persoalan akademis. Kemudian orang tua. Nah, ternyata orang tua juga sumber stres. Ya, 56% anak merasakan ini. 56%. Puji Tuhan ya, masih ada yang 44%. Saya lebih senang melihat yang itu gitu. Karena kalau melihat bahwa orang tua itu jadi sumber stres, kayaknya serem banget gitu. Bukankah family itu, keluarga itu seharusnya justru tempat yang teraman gitu. Nah, ini kita yang sering, saya lebih merasa ini concern kita saat ini adalah kenapa? Karena kita mau bicara pola asuh gitu. Nah, kemudian tekanan teman sebaya. Memang tugas dalam tahapan perkembangan remaja adalah berteman. Tetapi dari pertemanan itu juga banyak tekanan. Karena kan ada persaingan juga di situ, persaingan akademis. Atau anak-anak remaja ini juga anak-anak yang punya masalah-masalah kepribadian, masalah-masalah psikologis, ya mental dan sebagainya gitu. Dan satu yang paling serem itu adalah persoalan bully. Saya rasa kalau bully ini dari sepanjang ingatan saya yang bisa mengingat dari kecil, bully ini sudah ada gitu di sekolah-sekolah. Teman-teman, nggak usah deh abang adik, kakak beradik itu aja ngebully gitu. Ya. Jadi ini menjadi lebih bermasalah ketika datang teknologi canggih. Karena lingkup bully yang tadinya hanya keluarga, lingkup bully yang tadinya hanya sekolah, atau lingkup bully yang tadi teman olahraga, sekarang udah menjadi dunia karena udah ada cyberbully itu gitu. Jadi ini juga sesuatu yang semakin mengerikan yang harus dihadapi oleh para remaja sekarang ini gitu. Nah, karena itulah remaja itu harus mempunyai kemampuan coping, yaitu upaya merespons stres gitu atau pemicu stres gitu. Diharapkan coping yang tepat itu berguna menengahi pengaruh stres terhadap adaptasi psikologis. Karena pada akhirnya segala sesuatu itu saya rasa di zaman kita ini, kalau zaman dulu kakek saya mungkin segala sesuatu persoalan itu adalah soal perut ya. Kalau lapar orang perang karena mau ngambil sumber makanan dan sebagainya. Tetapi di zaman kita ini yang dicari adalah ketenangan batin. Ya, ketenangan batin, dan itu kelihatannya semakin ke sini semakin jadi barang langka, semakin menjadi satu luxury gitu, suatu kemewahan kalau memiliki itu. Nah, dari apa yang saya jalani dalam hidup saya, dari apa yang saya lihat di ruangan konseling, saya melihat sebenarnya barang itu, barang mahal, barang langka ini ada. Sebenarnya yang paling bisa menyediakan ini orang tua gitu. Dan saya rasa kalau kita dikasih Tuhan punya anak, pasti Tuhan juga udah ngasih sebenarnya power untuk membesarkan anak ini gitu. Tapi kan kita juga mesti belajar mencari gitu. Bagaimana gitu supaya ada yang anak-anak ini mampu untuk menengahi pengaruh stres terhadap adaptasi psikologis mereka gitu. Nah, harapannya adaptasi mental yang sehat itu akan membawa suatu perkembangan jiwa yang sehat. Ya, jadi dari sehat ke sehat, dari sehat ke sehat. Walaupun kemudian kadang-kadang terjatuh ambruk karena persoalan-persoalan hidup, kehilangan pekerjaan, tidak lulus ujian tesis, atau kehilangan nafkah, atau bahkan kehilangan orang yang paling dikasihi. Tetapi kita punya daya pegas untuk naik lagi gitu. Dan kalau itu ada, ya
perjalanan menuju manusia dewasa yang seutuhnya itu saya rasa menjadi lebih possible untuk dijalani. Ya, dari anak yang bagaimana sampai jadi laki-laki yang bertanggung jawab, dari anak perempuan yang bagaimana sampai jadi perempuan dewasa yang bertanggung jawab. Oke, nah sekarang kita bicara tentang coping. Ya, apa itu coping? Sederhananya coping itu adalah upaya individu berupa perilaku maupun pikiran yang digunakan untuk mengelola tuntutan-tuntutan eksternal maupun internal. Kapan? Ya ketika ada situasi yang diinterpretasikan sebagai pemicu stres. Jadi bukan semua persoalan itu adalah pemicu stres, tapi bagaimana kita menginterpretasikannya gitu. Dulu sering orang bertanya gitu, kenapa ya si Anu kehilangan pekerjaan, tapi dia mencari pekerjaan dengan gigih. Tetapi si B kehilangan pekerjaan, langsung dia rontok gitu. Nah, ternyata ini juga ada kaitannya dengan kemampuan coping tadi. Di mana perbedaan antara si Anu dan si B tadi, itu nanti kita lihat di mana bagaimana mereka mengappraise, menilai sesuatu hal yang dianggap sebagai pemicu stres gitu. Nah, upaya itu adalah misalnya bahwa upaya untuk mengelola itu melibatkan adanya stresor ya, pemicu stres. Kemudian dia melakukan penilaian, individu melakukan penilaian terhadap stresor itu. Ini apa ini? Ini yang sedang terjadi ini makhluk apa ini gitu. Dan kemudian juga dia menilai ya, tadi penilaian primernya itu dia terhadap stresor, yang kedua sumber daya untuk coping itu. Jadi dia akan menilai gitu. Ada stresor, langsung dia mikir ini apa, tantangan, ancaman atau apa, atau ini kemudian gimana menghadapinya gitu. Kalau enggak itu ya si stresor ini ya memang bisa segala sesuatu tuntutan dari lingkungan. Kita besok ujian aja kita bisa stres gitu. Kenapa? Karena kita nggak siap gitu, atau merasa nggak bisa siap. Bisa sosial, internal dari dalam diri kita, penyakit. Tapi yang pasti stresor ini membuat kita harus selalu dinamis gitu, menyesuaikan ulang pola-pola perilaku kita. Yang biasanya misalnya kita begini harus begitu. Misalnya aja kita nginap di rumah saudara, itu pun sebenarnya ada orang yang stres karena saudaranya ini makan harus selalu pada jam tertentu gitu. Ada orang yang bisa stres hanya karena hal begitu gitu. Kenapa dia stres? Dia nggak mau atau nggak bisa menyesuaikan pola-pola dia yang biasanya makan di sembarang waktu itu dengan di tempat dia menginap di rumah saudaranya itu misalnya. Nah, jadi ada stresor ya atau pemicu stres. Kemudian itu ada proses kognitif tadi ya. Proses kognitif ini ya ketika ada peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari, apa yang kita lakukan? Kita melakukan penilaian kognitif ya. Dan penilaian kognitif ini hanya bisa kita lakukan kalau kita punya pengalaman atau pengetahuan yang kita dapat sebagai modal dari sejak kita lahir. Ya, semakin kaya kita dengan pengalaman, semakin kaya kita dengan pengetahuan sejak lahir, ya semakin mungkin kita menganalisa atau untuk menilai sesuatu secara kognitif gitu. Nah, yang ketika dinilai ini, ya, namanya penilaian primer ini, kalau secara kognitif ini, dibilang apa yang dia temukan misalnya. Dia bisa bilang, oh ini nggak penting, ini sesuatu nggak penting gitu, ya, nggak ada urusannya sama saya, nggak merugikan saya, nggak berpengaruh sama hidup saya. Tentu nggak menjadi stresor dong, ya kan? Atau dia melihat, wah ini memang mengerikan ya kejadiannya, tapi tidak berbahaya. Tetapi bahkan mungkin ada yang menganggap suatu positif gitu. Misalnya ada banjir ya, itu kan sesuatu yang mengerikan dekat sama perumahan kita atau apa gitu. Ketika kita melihat misalnya bahwasannya itu juga peluang untuk misalnya menjual nasi bungkus, menjual aqua atau apa, bahkan suatu peristiwa yang demikian bisa dianggap positif gitu. Jadi sungguh ini berkaitan dengan bagaimana kita menginterpretasikan sesuatu peristiwa itu gitu. Nah, ada
yang memang dia bersifat stressful. Artinya apa? Dia mengakibatkan stres gitu. Kenapa? Karena kita melihat, wow, ini berbahaya, wow, ini bisa mengakibatkan kerugian gitu. Atau ini sebuah ancaman. Tetapi bisa juga lebih positif gitu. Ah, ini sebuah tantangan gitu. Jadi ini semuanya bagaimana kita menilainya, apakah itu penting, apakah itu berguna dan nggak berbahaya, atau itu memang pemicu stres, itu tergantung dari cara kita menganalisa secara kognitif gitu. Nah, ada penilaian sekunder atas peristiwa dan situasi itu yang dipicu oleh peristiwa dan situasi itu adalah kita langsung karena peristiwa itu ngelihatnya begitu, terus kita melihat gitu ke dalam diri kita atau ke sekitar kita, sumber-sumber daya apa ya yang bisa saya pakai untuk menyelesaikan masalah atau mengubah stresor gitu. Nah, ini juga kalau kita kaya pengalaman dan kaya dengan pengetahuan, ya tentu kita lebih bisa gitu mengatasinya sesuatu persoalan itu gitu. Kita misalnya punya banyak teman juga, punya banyak koneksi, punya banyak pengetahuan di hal-hal tertentu gitu. Ini sangat sangat menentukan gitu. Apakah kita akan melihat itu sesuatu ancaman atau tidak? Ya satu yang tadi itu. Dan yang kedua adalah ini, walaupun kita ngelihat itu bukan ancaman, tapi kalau kita nggak punya resources atau sumber daya untuk menyelesaikannya, ya itu menjadi ancaman juga. Nah, coping itu rupanya ada gayanya ya. Coping itu bukan cuma satu gaya coping, bukan cuma satu cara gitu. Apa namanya? Bukan suatu tiap orang itu punya gitu gaya copingnya itu beda. Gaya dia mengatasi masalah itu gimana dan bisa diklasifikasikan misalnya namanya problem focus. Nah, ini yang problem focus ini adalah bagaimana orangnya itu melihat ke persoalan dan tentu akan melihat ke solusi gitu. Tapi ada yang emotion focus ya, dia menganalisa, mengkaji, dia sibuk gitu dengan emosi-emosinya, memperhatikannya. Dan avoidant coping ini ya ini seperti burung unta ini ya, nggak mau melihat persoalannya gitu. Dan ini semua diklasifikasikan karena memang ada hal-hal yang membuat kenapa mereka dikatakan begitu. Misalnya problem focus coping itu strategi yang digunakan itu selalu diarahkan pada penyelesaian masalah. Jadi dia mau menyelesaikan masalah atau dia berupaya mengubah situasi yang memicu stres itu. Ya, kalau masalah dia cari solusi. Tetapi juga kalau mengubah situasi yang memicu stres itu, ya misalnya seperti tadi yang saya bilang itu, ada bencana gitu, justru dia ubah situasi itu menjadi situasi yang lebih menguntungkan secara ekonomis misalnya. Jadi ada cara-cara orang dia melihat ke problem. Ini ada masalah, saya mau deal dengan masalah. Saya mau berurusan dengan masalah, bukan dengan yang lain-lain. Bukan saya sibuk dengan saya takut, saya sedih, bukan. Saya mau menyelesaikannya gitu. Tapi untuk ini tentu perlu keterampilan mendefinisikan masalah, membuat perencanaan ya, untuk perencanaan tindakan gitu, akan mengapai dan juga mencari dukungan sosial maupun instrumental untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ini nggak didapat begitu saja dong. Ini tentu kita mempunyai bekal-bekal ini dari suatu tempat gitu. Ya. Kemudian yang emotion focus ini ya ini upaya meringankan stres melalui upaya-upaya mengatur emosi-emosi yang dirasakan supaya bisa menolerir situasi yang mengganggu itu. Ini memang bisa jadi solusi yang efektif untuk sementara. Misalnya ada juga itu yang jadi kayak defense mechanism ya ketika kehilangan orang yang sangat dikasihi, dia denial atau dia mati rasa dulu atau dia menghibur diri ya walaupun tidak realistis gitu. Tetapi dia berusaha mengangkat emosinya itu supaya menjadi positif, supaya tidak negatif. Ada yang jadi suka menghayal-hayal. Nah, remaja banyak itu karena tekanan itu berupa kemiskinan, mereka nggak punya uang buat ini dan itu. Akhirnya dia suka menghayal. Nah, kalau zaman kita mungkin menghayal ya yang seumur saya gitu. Kalau zaman sekarang yang saya lihat ya nonton film Korea aja gitu atau nonton sinetron. Jadi bisa masuk ke dunia yang membuat dia happy sejenak gitu karena seolah-olah dia bagian dari hal-hal yang menyenangkan itu. Tetapi itulah emotion focus. Ada juga yang dengan meditasi dan sebagainya gitu. Kalau yang avoidance coping, ini upaya-upaya menghindar dari situasi yang memicu stres melalui apa namanya semacam
social diversion itu kayak pengalihan sosial, nyari temen ngobrol, curhat-curhat, ya, cerita apa. Dan sekarang ini banyak dilakukan di Facebook. Saya lihat banyak orang yang sekarang curhatnya itu di Facebook, ya, bahkan berdoa pun sekarang di Facebook aja gitu. Nggak tahu, mungkin takut Tuhan nggak dengar, biar ada jejak digitalnya, jadi di situ dia. Tapi ini bagian dari itu juga itu, ya. Nggak ada pun orang yang kita tuju untuk curhat itu nggak apa-apa. Kita udah curhat aja gitu, karena kita avoidant coping gitu. Atau distraction, mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bukan perlu dikerjakan. Ini yang sering jadi procrastination, ya, menunda-nunda gitu. Misalnya ada orang yang jadi suka nyuci kamar mandi gitu. Kenapa? Dia merasa menyelesaikan sesuatu gitu. Pas kamar mandinya kinclong, dia happy sejenak. Wah, ini. Tapi bisa keterusan loh. Jadi bersihin dapur, bersihin. Tapi hal yang harus diselesaikan, misalnya problem bahwa anaknya itu nggak mau belajar daring, ya tertunda-tunda gitu. Jadi avoidant, menghindar dari menyelesaikan masalah yang dipicu oleh stresor itu gitu. Ini ya, jadi ada 3 tadi, bagian coping tadi. Kemudian kita bicara pola asuh. Nah, pola asuh ini dikonseptualisasikan sebagai konstelasi, ya, kayak bintang aja nih, konstelasi sikap-sikap terhadap anak yang dikomunikasikan kepada anak dan yang secara bersama-sama menciptakan iklim emosional di mana orang tua membesarkan anak-anak mereka. Ini saya suka sekali dengan istilah Darling dan Steinberg ini, ya, iklim emosional gitu. Bisa nggak kita ngebayangin sekarang di kepala kita gitu, iklim emosional gitu, tempat di mana anak-anak itu berada gitu, tempat di mana anak-anak itu dipengaruhi oleh banyak emosi, banyak apa namanya, perilaku dari orang-orang di dalam keluarga itu. Saya selalu bilang gini, seorang anak dikandung secara fisik selama 9 bulan, dan selama 9 bulan itu orang tua itu memberikan asupan makanan terbaik kepada si ibu ini supaya si anak ini lahir sehat dan sempurna setelah 9 bulan. Ya, nggak ada kekurangan secara fisik gitu. Untuk jiwa, rahim itu adalah keluarga. Jadi sampai si anak ini dilahirkan, menurut KTP ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahun, ya rahim jiwa anak itu di dalam keluarga gitu. Nah, yang dia harus diberi asupan di situ adalah melalui, nanti ada 3 dimensi dari pola asuh ini gitu. Melalui pola asuh lah kita memberi asupan-asupan kepada jiwa-jiwa anak supaya ketika dia lahir, nanti kan lahirnya udah orang dewasa, ya. Kalau janin kan lahirnya bayi. Tetapi kalau anak nanti lahirnya ya orang dewasa gitu. Dia keluar dari rumah sebagai orang dewasa, dia menikah, dia membangun keluarganya gitu. Jadi kalau keluar anak kita nggak dewasa keluar dari rumah, ya jangan marah-marah gitu. Karena sebenarnya yang punya andil mendewasakan kan kita, si orang tua gitu, ya. Nah, jadi ini dibilang iklim emosional. Ya, dimensi-dimensi pola asuh itu salah satu adalah disiplin atau kontrol, yang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demandingness, ya, tuntutan gitu. Kehangatan, responsiveness, love, kasih, dan kemudian otonomi atau autonomy granting gitu. Ini 3 hal, ya, yang perlu diberikan kepada mereka gitu. Nah, apa yang terjadi ketika, ya, iklim emosional tempat anak berkubang itu akan membuat mereka membentuk kebiasaan, ya. Kalau kebiasaannya iklimnya nggak baik, ya yang muncul kebiasaan buruk. Kalau iklimnya baik, ya kebiasaan bagus gitu. Nah, kemudian keterampilan sosial. Ini keterampilan sosial ini sangat vital lah bagi kita, karena ketika kita keluar dari rumah kan memang semuanya jadi persoalan sosial. Di dalam keluarga pun semua persoalan sosial, walaupun skopnya sangat kecil gitu. Kemudian nilai-nilai. Ini membuat dia punya jangkar, ya, nilai-nilai dan prinsip. Dan kemudian motivasi. Ini semuanya kalau dapat yang bagusnya jadi bekal beradaptasi. Kalau nggak dapat yang bagusnya, ya dia nggak punya bekal, di tengah jalan kelaparan, nggak bisa apa-apa.
dan akhirnya mesti setengah mati mencari jalan keluar gitu. Nah, kalau bekal beradaptasi ini ada ya tentu dia bisa membangun jiwa yang sehat gitu. Nah, ini gaya pola asuh. Ada banyak teori tentang parenting style ya, tapi saya memakai yang klasifikasinya oleh Baumrind, McCoby, dan Martin. Ini yang pertama dikatakan otoritatif, kedua otoriter, ada yang permisif, ada yang mengabaikan. Sebenarnya menurut saya teman-teman pasti sudah bisa melihat, menebak gitu. Ini yang ngapain ini orang tuanya gitu. Tetapi kalau dikaitkan dengan ketiga dimensi tadi, kita akan melihat mengapa ya otoritatif. Di dalam parenting yang otoritatif, ya pola asuh yang otoritatif, orang tua itu menerapkan disiplin yang sehat, ya disiplinnya tinggi, tapi disiplin yang sehat, ya. Kemudian ada kehangatan juga yang sehat, jadi bukan manja-manja nggak menentu gitu. Dan juga pemberian otonominya juga sehat gitu. Jadi ada suatu takaran yang membuat disiplin, kehangatan, dan otonomi ini berimbang sehingga orang tua itu menjadi punya otoritas gitu. Mereka itu jadi berpengaruh karena punya wibawa terhadap anak-anak mereka. Nah, kalau yang otoriter, disiplinnya tinggi. Tetapi ini bukan disiplin yang selalu sehat gitu. Kehangatan rendah atau tidak ada. Dalam banyak kasus yang sering datang ke ruang konseling tidak ada gitu. Kemudian otonomi juga tidak ada. Karena orang tua yang begini ini mau mengatur, terus mau mengatur saja gitu. Nah, yang permisif disiplinnya rendah. Kehangatan tinggi dan kehangatan yang sehat. Ya, penuh kasih, berlimpah kasih orang anak-anak di dalam keluarga permisif ini. Tetapi disiplinnya zonk dan kemudian otonominya juga mereka berlimpah gitu. Tetapi bukan karena otonomi yang diarahkan seperti ketika dalam orang tua otoritatif itu otonominya itu diarahkan gitu. Otonomi di keluarga otoritatif itu diberikan sesuai tahapan perkembangan anak. Misalnya anak yang di bawah umur 5 tahun kebutuhannya apa, kemampuannya apa, ya nggak disuruh melakukan hal-hal yang dia nggak bisa. Misalnya dia nggak disuruh nyuci piring, karena itu belum bagian dari dia gitu. Nah anak yang masih di bawah 12 tahun juga nggak disuruh nyetir mobil gitu. Jadi otonominya itu selalu disesuaikan dengan apa yang bisa dilakukan anak sesuai dengan tahapan perkembangan. Tapi kalau di dalam keluarga permisif, itu otonominya kebablasan. Karena nggak ada disiplin tadi, yang nggak ada aturan, nggak ada peraturan, nggak ada diharapkan anak itu untuk mematuhi apapun gitu. Nah, ada yang namanya gaya atau pola asuh mengabaikan. Kalau ini disiplinnya rendah, kehangatannya rendah, otonominya rendah. Sesuai dengan namanya, mengabaikan. Ini orang tua yang kalau saya jumpa yang begini suka berdoa gitu, nanya sama Tuhan gitu. Tuhan, kenapa mereka kau titipin anak gitu? Ya sampai saya belum dapat jawaban gitu. Tetapi sering saya mempertanyakan begitu gitu. Kok bisa punya anak gitu? Kadang-kadang sampai 7 gitu yang benar-benar akhirnya kakak yang paling besar atau abang yang paling besar yang mengasuh yang di bawahnya gitu. Dan mereka nggak ada feeling guilty, nggak ngerasa itu suatu keanehan gitu. Ya, nah apa kaitan pola asuh dan coping pada remaja? Di sini bagaimana cara-cara orang tua di dalam apa tadi iklim emosional itu mempersiapkan anak dan apa yang akhirnya dipilih anak ini sebagai cara dia menghadapi atau menyelesaikan persoalan. Ya, hampir semua kompetensi remaja berasal dari proses sosialisasi di rumah tempat dia diasuh. Hampir semua. Kenapa? Karena sebelumnya dia anak. Ya, anak itu kan kita tahu masih dibatasi keluarnya, masih diawasi dan sebagainya gitu. Memang zaman sekarang makin banyak yang anak dibiarkan gitu, tetapi yang pada umumnya normalnya ya anak itu masih di rumah gitu. Jadi apa yang dia dapat itu seharusnya memang dari orang tua. Nah, berkaitan dengan coping misalnya itu kompetensi apa? Kemampuan menilai situasi pemicu stres.
Ini sering dilihat anak dari perilaku orang tuanya ketika terjadi sesuatu gitu. Misalnya ketika kunci mobil aja hilang gitu. Bisa jadi heboh gitu. Hanya mencari kunci mobil ini semuanya, aduh gimana nanti kalau hilang, kalau nggak dapat itu jadi padahal tas mama tinggal di dalam atau apa. Anak-anak itu akhirnya melihat dan itu membekasi mereka, apa namanya, membekas pada jiwa mereka gitu. Secara perlahan mereka akan meniru itu karena bagi mereka yang nggak tadinya lahir nggak punya panutan apa-apa, oh ini yang normal. Jadi begitu di perasaan mereka. Jadi kemampuan menilai situasi itu didapat di rumah. Tapi ketika ada misalnya tiba-tiba ibunya memasak, minyaknya itu menyala, ibunya tenang, diambil kain, dicemplungkan ke air, terus dengan tenang ditutupkan ke panci itu, nah itu anak juga melihat gitu dengan tenang bahwa oh gitu ya caranya mengatasi, nggak usah panik-panik ya. Nanti ibunya akan menerangkan kan, iya kalau kamu lakukan itu karena kain itu basah dan tebal, dia nggak bisa cepat dimakan api itu. Dan setelah lagi dia menutup minyak itu, habis oksigen di dalam, akhirnya apinya mati gitu. Anak itu akan merekam itu gitu. Jadi kemampuan menilai situasi itu didasarkan pada itu. Bagi yang satu kunci mobil hilang itu adalah pemicu stres, bagi yang lain melihat minyak terbakar itu bukan pemicu stres. Ya. Dan kemudian kemampuan menilai sumber daya diri dan eksternal. Ini juga penting gitu. Saya ini bisa apa gitu. Ya, kalau udah melihat sesuatu yang itu, misalnya anak melihat itu terjadi lagi, apinya kemana-mana, dia bisa menilai ke dirinya, saya tidak mampu melakukan itu karena saya masih pendek. Tapi dia bisa berpikir, mama bisa melakukannya dulu, berarti saya cari orang dewasa. Dan mungkin orang dewasa ini nggak tahu melakukannya, tapi si anak ini akan mengkomandoi. Bikin begini, begini, begini. Nah, itu suatu kemampuan menilai sumber daya yang ada pada dirinya maupun yang ada di luar dirinya gitu. Kemampuan juga merencanakan tindakan. Ini juga ya, kalau sesuatu itu misalnya ada hal-hal yang ayah misalnya kehilangan pekerjaan. Nah, kalau semua panik langsung minjam duit ke sana, jual emas, jual mobil, jual apa, itu akan ditiru. Tetapi kalau kemudian mereka lihat ayah ibunya itu duduk dan merencanakan kita ngapain nih, apa yang kita lakukan, itu akan direkam sama anak. Dan kalau itu pola orang tuanya, itu akan menjadi pola dia gitu. Jadi itu akan menjadi suatu kompetensi gitu. Kemampuan self-regulation. Ini luar biasa ya. Dan ini ada kaitannya dengan disiplin. Di dalam pola asuh tadi kan ada yang namanya bagian itu demandingness. Itu membuat seseorang mempunyai kemampuan untuk mengatur dirinya, untuk menguasai emosinya gitu. Jadi untuk mengendalikan emosinya. Nah ini kalau anak nggak dapat namanya pendisiplinan, bisa kebayang aja ya anak-anak yang tantrum ya, yang maunya apapun mesti diikutin gitu. Kemudian kemampuan meminta dukungan sosial. Ini berkaitan dengan responsiveness tadi. Kenapa? Responsiveness itu kan kehangatan, kasih sayang, itu kan membangkitkan trust ya sama anak ketika anak ini merasa dikasihi, terus dipercaya, didengarkan omongannya, kemudian direspons kebutuhannya, itu kan membangun rasa percaya sama manusia lain. Sehingga ketika trust itu ada sama orang tuanya, yang notabene adalah orang dewasa, dia akan trust sama manusia lain. Dia akan lebih mudah trust sama manusia lain, sehingga dia akan meminta dukungan. Dia nggak perlu berpikir, ah nanti saya ditolak, atau saya ditertawakan, atau saya dibilang bodoh gitu. Nggak ada itu. Karena selama ini respons di rumah dari kehangatan orang tua itu tidak begitu gitu. Nah inilah modal-modal yang bisa didapat di rumah dan ini berkaitan dengan coping ya misalnya. Nah pola asuh berkaitan dengan coping remaja karena apa? Pemilihan strategi coping dia selalu berkaitan dengan persepsi anak atas sikap dan perilaku orang tua selama mengasuhnya. Itu yang baru saya jelaskan tadi. Apa yang dia lihat, bagaimana orang tuanya menyelesaikan setiap permasalahan, setiap tantangan, setiap hal-hal yang berpotensi menjadi pemicu stres, itu dia membangun suatu persepsi tersendiri gitu. Jadi pemilihan-pemilihan strateginya itu akan berkaitan dengan itu. Nah, tadi udah ada itu ya, kita bilang tadi kaitan pola asuh. Nah, ini sekarang tadi kita mengenal pola asuh otoritatif.
Ini kaitannya dengan coping gimana ya gitu. Nah, di dalam pola asuh otoritatif tadi kan kita lihat bahwasannya di situ disiplinnya tinggi. Ini disiplin tinggi ini bedanya nanti sama yang satu lagi dilakukan melalui kontrol perilaku. Orang tua itu jelas, jangan mencuri, jangan ambil barang anak lain. Itu tidak baik. Ya, kalau kamu punya yang diambil, kamu pasti sedih, kamu pasti nggak suka. Ya, kamu harus mengerjakan tugas kamu karena kamu siswa SD. Jadi bagian kamu adalah mengerjakan itu tanggung jawab. Kontrol perilaku, mana yang boleh, mana yang enggak. Anak ini semakin besar ya, bukan cuma teori ya, karena banyak juga penelitian yang menunjukkan ini akan melahirkan kontrol diri dan kontrol emosi negatif yang baik pada dirinya. Karena bukan cuma kalau orang tua otoritatif itu kan bukan cuma ngomong. Orang tua otoritatif itu juga memberi teladan gitu. Jadi konsisten antara omongan dengan perbuatan itu menjadi tidak bertentangan gitu. Nah, kehangatan juga tinggi. Dukungan sosial itu didapat melalui kedekatan orang tua anak ya, hubungan kedekatan yang positif gitu. Jadi apa itu kedekatan yang positif? Anak tahu peran orang tua itu apa dan tahu batasannya sebagai anak gitu. Itu yang positif, yang sehat lah ya, nggak usah bilang yang positif, yang sehat gitu. Jadi sangat dekat, tetapi tetap si orang tua ini I'm your dad, I'm your mom ya. Misalnya kalau misalnya sampai umur 6 tahun, kamu mandi jam 4. Kenapa saya harus mandi jam 4? Karena saya mengatakannya. Kalau kamu mengatakannya emang kenapa? Ya karena saya ibumu, saya yang buat peraturan. Sampai umur kamu sekian itu saya komandan. Nah, itu anak itu mempunyai tahu boundary-nya gitu, di mana bahwasanya ya apapun itu sedekat apapun mereka, sesayang-sayang apapun mereka, tetap aja posisinya tidak sama gitu. Jadi anak belajar dari suatu pola belajar dukungan sosial dari suatu pola kedekatan yang sehat gitu. Nah, otonomi, pemberian otonomi yang tadi saya bilang itu anak itu diajak berdiskusi, anak itu diajar membuat keputusan ya, dan juga membuat pilihan-pilihan secara mandiri gitu sesuai dengan tahapan umur anak ini. Misalnya dibilang ya sama anak ini, "Ma, aku pakai baju yang mana ya?" Ya kalau mungkin dia masih kecil kan ibunya bisa bilang langsung, "Yang merah aja yang ini," gitu. Tetapi ketika anaknya mulai besar, dia akan ajak anak itu, "Kamulah, ini kan ulang tahun, kira-kira baju yang mana?" gitu. Dia akan menuntun anak itu mengambil keputusan-keputusan yang mandiri gitu. Dan itu menjadi suatu pelatihan gitu. Anak-anak yang begini ini akan sanggup membuat penilaian kognitif yang baik terhadap pemicu stres. Sehingga ketika melihat suatu pemicu stres, dia nggak ngelihat itu sebagai ancaman, tetapi satu tantangan. Nah, kalau sesuatu dilihat sebagai tantangan, itu kan kayak jadi anak tangga gitu, untuk naik gitu. Kalau untuk ancaman, ya itu untuk jatuh gitu, menakutkan gitu. Nah, ini yang sering saya lihat, terutama di suku kami Batak ya, otonomi granting ini sangat-sangat lemah gitu. Bahkan ketika kita sudah punya cucu pun orang tua kita itu mau ngatur kita gitu. Jangan bikin gini, jangan bilang gitu sama cucumu. Nah, itu udah suatu kebiasaan gitu. Nah, saya harap orang tua zaman sekarang nggak gitu lagi ya. Nah, seorang anak yang memandang orang tuanya sebagai otoritatif memiliki kompetensi psikososial yang tinggi, ya, dan rendah dalam hal disfungsi psikologis dan perilaku. Artinya, dia secara sosial itu bisa berinteraksi dengan baik. Dia bisa menempatkan dirinya dan merasa nyaman di dalam lingkungan sosial yang luas di luar rumahnya. Semua kemampuan tadi, semua kompetensi dia dapat itu akan membuat dia menjadi orang yang tidak lari dari masalah. Dan orang yang tidak lari dari masalah, kenapa? Karena dia punya solusi. Dia akan memakai problem focused coping. Apa itu problem focused coping? Itu yang tadi. Dia mau menyelesaikan masalah atau mengubah stresor supaya tidak lagi menjadi masalah. Inilah satu bentuk dari kaitannya itu si pola asuh otoritatif dan coping. Walaupun selalu ada exception ya, pengecualian, tetapi dari hasil-hasil penelitian inilah yang berani diangkat oleh para pakar-pakar psikologi yang mengatakan ya ada yang begini gitu. Pola asuh otoritatif itu
membuat anak-anak itu tidak lari dari masalah, tetapi menjadi menggunakan problem focus coping. Dan problem focus coping itu ya namanya menyelesaikan masalah, ya nggak ada masalah dong, ya kan? Nah, kemudian pola asuh otoriter, ya, dan coping. Ini gimana lagi hubungannya? Nah, di sini disiplinnya tinggi, tetapi bukan kontrol perilaku, kontrol psikologis. Ini serem loh. Orang-orang yang bisa melakukan apapun, nakut-nakuti anak, ngancam gitu ya. Karena yang dia tuju itu hanya dirinya. Jadi dia bukan children focus, bukan berorientasi terhadap kepentingan anak, tetapi kepentingan dirinya ya. Orang tua yang begini mau ditaati secara absolut gitu. Jadi suka nakut-nakuti, ngancam, nggak saya kasih uang saku. Kalau kamu nggak melakukannya, kamu nggak belajar, nggak saya kasih uang saku. Memang tujuannya baik supaya anaknya belajar. Tetapi ancamannya itu membuat anak ini bukan termotivasi untuk belajar, cuma masalah menyelamatkan diri doang gitu. Kehangatan rendah, ya. Kebutuhan emosional tidak diperhatikan. Ya, sejalan dong tadi dengan yang disiplinnya, kontrol psikologis. Memang dia mungkin tidak mengerti, orang tua yang begini ini mungkin tidak mengerti bahwa emosi anak itu sangat penting gitu ya. Apa yang terjadi ketika kebutuhan emosional tidak diperhatikan? Tidak muncul trust. Kalau trust tidak muncul terhadap orang tua, pasti komunikasi juga terhambat ya. Apa yang terjadi ketika anak komunikasinya terhambat? Ketika dia takut, dia nggak ke orang tuanya cerita. Mama saya takut. Kenapa? Lebih takut lagi dia dibilang, bodoh kali kau. Kayak gitu aja takut. Nah, jadi nggak boleh seolah-olah nggak boleh memvalidasi bahwa ada emosi-emosi negatif yang kita alami. Padahal sebagai manusia kan memang itu emosi-emosi negatif nggak bisa dihambat, pasti terjadi gitu. Akhirnya emosi-emosi negatif ini terpendam dan banyak anak yang kemudian hari bahkan menjadi problem lain gitu. Tetapi untuk coping ini persoalannya apa? Kalau ada masalah dia nggak akan nyari dukungan dari orang lain karena dia nggak trust gitu. Ya, kalau dia cemas, akhirnya kan apa? Bisa sampai depresi gitu. Oke. Kemudian dalam hal otonomi rendah juga, ya, rendah. Ini membuat reasoning itu menjadi nggak muncul gitu. Dia nggak reasoning, nggak bernalar dengan baik gitu untuk penilaian kognitif yang baik gitu. Kalau dia bernalar dengan baik, dia akan membuat penilaian kognitif yang memadai gitu. Ini enggak. Apa yang terjadi? Ya pemicu stres selalu dilihat sebagai ancaman di luar kendalinya. Kalau orang udah menganggap sesuatu itu di luar kendalinya, apa yang terjadi? Dia nggak akan nyari solusi. Karena kan di luar kendali. Gitu. Nah, anak-anak yang begini ini, kalau dia memandang orang tuanya otoriter, mereka hidup dengan perasaan tertekan dan tidak bahagia. Gitu. Kenapa? Ya pasti dong. Mereka akan merasa sebagai anak yang nggak bisa, nggak mampu, dan nggak diakui gitu ya bahwa dia juga punya perasaan dan sebagainya. Mereka ini akan sibuk mengelola emosi-emosi negatif. Gimana ya biar nggak sedih? Gimana ya biar nggak cemas? Gimana ya biar nggak marah? Yang mau dibuang hanya emosi-emosi negatif itu. Nggak kepikiran gitu bahwa kalau kamu buang problemnya, emosi-emosi negatif itu akan pergi. Ya udah kerjakan tugas yang dari dosen atau dari guru supaya nggak cemas. Nggak begitu pikirannya. Ah udah deh ke sana dulu lah ngobrol-ngobrol sama tante atau apa gitu. Untuk sementara senang sih selama sejam ngobrol-ngobrol ke kafe atau apa. Tapi kan problem tetap problem. Kembali akan berkubang lagi dengan emosi-emosi negatif. Jadi mereka memakai emotion focus coping, melakukan apapun ya strategi-strategi yang dipakai seperti tadi, mungkin pergi meditasi, mungkin pergi berenang, hanya untuk melayani supaya dirinya tidak merasakan emosi-emosi negatif itu, walaupun hanya untuk sebentar. Ya, kadang-kadang juga memakai avoidance coping. Ya, ketika mereka benar-benar menganggap ini sudah di luar kendali, itu dipakai avoidance coping. Anak-anak dengan pola asuh otoritatif juga kadang memakai avoidance coping, tapi dalam situasi yang memang benar-benar
di luar kendali mereka. Misalnya apa? Kehilangan orang tua, kehilangan adik, kehilangan kekasih. Mereka akan pakai itu. Kenapa? Kan mereka nggak bisa ubah supaya hidup lagi gitu. Jadi untuk supaya punya resiliensi, mereka itu akan ya menghibur diri dengan berbagai avoidance coping yang mungkin ada yang jadi merokok juga untuk sementara atau minum wine, kita nggak tahu ya. Tetapi ada juga yang misalnya dengan denial, enggak ini mungkin mimpi yang begitu-begitu gitu. Tetapi itu hanya sebentar kalau di anak-anak yang keluar dari pola asuh otoritatif. Nah, di pola asuh otoriter ini sering juga mereka pakai. Ya. Baru pola asuh permisif dan coping. Ini yang terjadi adalah disiplinnya rendah, gak ada tuntutan, tidak ada ekspektasi. Ini keluarga-keluarga yang pokoknya anaknya senang, ya. Mama nggak apa-apa, kamu mau juara 1 nggak apa-apa, kamu nggak juara juga nggak apa-apa, kamu nggak mau sekolah juga nggak apa-apa, kamu nanti juga mau kerja jadi tukang parkir aja juga nggak apa-apa. Nggak ada ekspektasi, nggak ada tuntutan. Ada keluarga begini, ada banyak, ya. Kehangatannya tinggi banget, dan kehangatan yang positif, ya. Mereka melimpahi anak ini dengan kasih sayang, menciptakan rasa aman, rasa bahagia, berkomunikasi dengan baik gitu. Dan ini menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi pada si anak. Tapi hati-hati, ini kadang-kadang orangnya jadi jago kandang. Hanya jagoan di lingkungan-lingkungan di mana dia tahu bahwa orang-orang di situ itu ya akan berpikiran seperti yang dia inginkan. Nah, kemudian dalam hal otonomi ini tinggi banget, tapi bukan yang istilahnya memberikan otonomi di mana mereka itu diarahkan gitu. Ini nggak ada tuntutan disiplin. Otonomi dalam arti kamu kerjakan aja sesuka-suka kamu, ya nggak ada masalah. Mungkin kadang-kadang melanggar lampu merah juga malah dibela gitu, ya. Apa yang terjadi dengan anak-anak begini? Ya kurang kompeten dong secara sosial, bahkan secara kognitif, ya, karena tidak punya kemandirian berpikir gitu. Secara sosial kenapa? Ya namanya peraturan kan itu persoalan hidup bermasyarakat gitu. Dia nggak punya skillnya gitu. Nah yang begini ini apa yang terjadi? Ya, secara psikologis dan emosional mereka sejahtera, mereka happy people gitu, tapi lemah dalam hal menahan impuls. Begitu sesuatu itu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, mereka bisa ngamuk. Ya, ini nggak ada ini yang namanya delayed gratification, nggak ada ini yang misalnya Pak saya pengen ganti laptop jadi yang terbaru gini, tunggu ya Papa gajian, itu nggak ada. Gitu. Harus sekarang, nggak bisa nunggu. Kenapa? Nggak terlatih dari kecil. Karena suka-suka aja otonominya gitu. Nah, ini problem mereka adalah masalah dalam hal self-regulation ya. Mereka ini bisa jadi orang-orang yang sangat menyenangkan untuk jadi teman gitu. Tetapi ketika sesuatu itu nggak sesuai jalan, nggak berjalan sesuai dengan keinginan mereka, hati-hati. Mereka bisa benar-benar mencampakkan kita dengan marahnya yang luar biasa gitu. Nah, orang-orang seperti ini memakai problem focused coping. Kenapa? Ya karena dia bisa juga, karena dia punya kehangatan dan rasa aman, PD dan sebagainya, dia bisa melihat problem dan kemudian dia akan pikir, oh saya mau menyelesaikan masalahnya. Tapi apakah dia bisa mampu menyelesaikan masalahnya? Ya skills lain dia nggak punya gitu. Jadi kadang mereka memakai problem focused coping, memakai juga emotion focused coping, ya. Kadang-kadang sibuk gitu ketika keinginannya nggak tercapai, jadi kenapa ya gue suntuk banget ya? Kenapa ya? Gitu. Yang akhirnya ya udahlah pergi olahraga ya, main ski dulu ke sana gitu. Dan kadang-kadang avoidance coping juga. Kenapa? Udah melihat ini udah nggak ada solusi nih persoalannya. Padahal nggak ada solusi karena dia nggak punya skill untuk menemukan solusi. Akhirnya bahkan bisa makin narkoba. Iya kan? Jadi jangan heran kita ketika kita melihat padahal orang tuanya baik banget, penyayang dan sebagainya dan sebagainya. Kok bisa terjerumus pakai narkoba? Ya tentu aja bisa. Kenapa? Pada satu saat dia pikir itu solusi gitu. Karena dia menjadi burung unta yang melarikan diri dari persoalan. Gitu. Nah, yang terakhir adalah pola asuh mengabaikan dan coping. Apa yang terjadi ini? Disiplinnya rendah, nggak ada tuntutan, nggak ada ekspektasi, dan
tidak punya pegangan lah anak-anak itu. Kenapa? Karena kan sebenarnya kan disiplin itu membuat kita itu lebih pede sebenarnya dalam hidup ini. Karena akhirnya kita tahu tentang aturan-aturan, kita tahu tentang boundary, kita tahu tentang apa yang boleh dan tidak, dan itu sebenarnya membuat hidup lebih mudah gitu. Karena kalau ada aturan, ya kita tahu apa yang boleh atau enggak gitu. Tetapi anak-anak seperti ini kan nggak punya pegangan. Satu saat dia pikirin yang benar karena lingkungan itu nganggap itu benar, di saat lain itu nggak benar karena lingkungan nganggap itu salah. Kehangatan juga rendah. Jadi sangat menyedihkan. Tadi kita udah lihat apa yang terjadi ketika kebutuhan emosional itu anak itu diabaikan, ya mereka itu apa? Mencari dukungan sosial juga kagak, untuk merasakan happiness, untuk mau happy juga nggak tahu caranya gitu. Karena nggak punya pengalaman-pengalaman gitu. Otonomi juga rendah, ya. Kenapa? Dalam arti ini bukan dilarang-larang, tetapi benar-benar diabaikan, nggak terbentuk gitu kemampuan mereka untuk mandiri, untuk kompeten secara sosial dan kognitif nggak terbentuk. Ya kayak rumput liar kali ya, anak-anak yang seperti ini. Nah, ini benar-benar diabaikan lah kesejahteraan secara psikologis dan emosional, juga lemah dalam hal impuls. Jadi ini seperti anak yang permisif tadi, tetapi dalam hal kesejahteraan psikologis dan emosional mereka nggak dapet gitu. Nah, mereka ini punya masalah dalam hal self regulation gitu. Mereka memakai emotion focused coping kadang-kadang, ya, tapi lebih banyak juga yang avoidant coping. Ini kenapa? Yang paling banyak ini saya tebak ya, sebenarnya saya belum bisa membuktikan dengan penelitian. Mereka mungkin pakai narkoba karena kan nggak punya pegangan atau apa, jadi gampang terbawa arus gitu. Mereka mungkin jadi berjudi, pornografi dan sebagainya. Avoidant copingnya kenapa? Ya merasakan kenikmatan sejenak dengan hal-hal yang begitu gitu. Nah, inilah tadi ya beberapa kaitan pola asuh dengan 4 pola asuh terhadap 3 model coping tadi di situ. Nah, saya punya prinsip bahwasanya semua remaja itu seharusnya bisa menikmati hidup. Dan orang tua nggak boleh bilang itu bukan tugas mereka. Orang tua harus bayar harga untuk membuat anak-anak yang seperti ini. Kenapa? Kalau kita mau membuat dunia lebih baik, dunia besok lebih baik, perbaiki aja anak-anak itu dan remaja itu, termasuk dalam hal coping. Kenapa? Orang muda yang sehat hari ini itu adalah orang tua yang sehat, ya, secara emosional dan sebagainya di masa depan gitu. Dan mereka akan melahirkan orang-orang yang juga sehat gitu. Dan saya rasa itu akan membuat dunia menjadi lebih baik gitu. Oke, sekian saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Nurdin ini